Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan saudara-saudara rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin. Malam hari ini kita bisa bersama-sama mengaji kembali dan silaturahim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhai kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan saudara-saudara rahimakumullah, sebagaimana kita ketahui bersama-sama, kurban itu dicontohkan pada awalnya oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Haji niku nggih yang meninggikan Ka'bah dulu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim juga kita sebut-sebut di sholat kita. Terus luar biasa nih Nabi Ibrahim. Nabi diyane mboten enten lho yang disebut di sholat. Nggih ta? Nabi Muhammad sama Nabi Ibrahim. Ya Bapak-bapak, kalau saya meringkas perjalanan Nabi Ibrahim, nanti bisa ditambahi, bisa dikurangi kalau jenengan kurang sepakat. Atas ngeten. Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau itu pada awalnya mengetahui sekelilingnya, lingkungannya itu tidak sesuai dengan nalar, logika dan rasa kemanusiaannya. Satu. Jadi awal pertama kali Nabi Ibrahim itu mengetahui lingkungannya itu tidak sesuai dengan nalar logikanya dan tidak sesuai dengan rasa kemanusiaan. Ono patung kok disembah. Nah, kan gak masuk akal patung kok disembah. Gawe-gawe dhewe disembah. Kan ngoten. Gak cocok iki kali akal. Kali rasa manusia nggih boten cocok. Wong patung jelas tidak mendengar, tidak melihat. Kok disembah, yang nyembah bisa melihat, yang nyembah bisa mendengar. Bahkan yang membuat patung juga manusia. Kok disembah? Ini kan boten cocok dengan nalar logika dan rasa kemanusiaan. Maka berikutnya Nabi Ibrahim yang kedua mencari siapa sebenarnya Tuhan. Nah, Nabi Ibrahim itu betul langsung dikai wahyu ngoten mboten. Mencari. Karena Nabi Ibrahim mau mendengarkan logika dan rasa kemanusiaannya, maka kemudian beliau mencari. Nah, pencariannya itu disebut di dalam Al-Quran, Bapak, sampai kan ngeten. Nabi Ibrahim ketemu matahari dianggap Tuhan. Tapi ternyata matahari kalau sore kalah sama malam. Pangeran kok kalah. Kan muncullah bulan. Bulan kalah sama siang, bintang kalah sama artinya pangeran niku mboten enten kalahe kan ngoten. Wong pangeran. Nek kalah apa karo menungso kan ngoten. Akhirnya karena Allah Subhanahu wa taala, karena kesungguhan Nabi Ibrahim dan rahmat kasih sayang Allah, diberilah kemudian wahyu. Aku pangeranmu kan ngoten. Intinya yang pertama tadi itu adalah mendengarkan nalar logika kita, mendengarkan rasa kemanusiaan kita, dan sungguh-sungguh mencari. Akhirnya dikasih tahu, Bapak kalau kita niru Nabi Ibrahim,
sungguh-sungguh dan mendengarkan nalar logika kita, rasa kemanusiaan kita, sungguh-sungguh dapat wahyu mboten? Nggih mboten. Yang dapat wahyu cuma Nabi dan para Rasul. Kita dapat apa? Dapat pencerahan. Yang biasanya ngelihat langit yang mengono kae. Tapi bisa jadi karena dapat pencerahan, langit itu memberikan tanda kekuasaan Allah karena kita diberi kepekaan oleh Allah untuk melihat yang biasa-biasa saja itu menjadi satu tanda. Gitu Bapak-bapak, kan banyak orang melihat satu objek itu bareng-bareng, satu benda bareng-bareng, yang satu itu mat, yang satu itu ya wis ngono wae kan ngoten to. Nah, sama saat kita itu Allahu Akbar pas salat. Satu orang itu bisa sampai nangis gugup karena Allahu Akbar. Yang lain bisa sambil ketawa kan ngoten. Nah, niku makanya dapatnya itu disebut ilham. Wah Pak ilham jaya. Ilham itu Bapak kepekaan itu untuk mempelajari apa yang ada di sekeliling kita menjadi pelajaran yang memperkuat keimanan kita. Bapak, salah satu tanda kuatnya iman kita itu adalah saat nama Allah disebut, maka bergetarlah hati. Kan ngoten nggih teng Al-Qur'an. Wa idza napa fa wa idza wawu nggih. Wa idza napa fa. Nggih, wawu napa fa? Wa nggih. Wa idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Tatkala disebut nama Allah bergetarlah hati. Bergetarnya hati ini kira-kira hanya karena takut atau ada sebab lain? Bergetarnya hati ini sebabnya cuma takut atau sebab lain bisa? Cuma takut. Coba kita pikir sama-sama. Jenengan kalau dengar nama orang yang nuwun sewu kita kagumi disebut di depan kita, sesuk arep nang omahmu, ndredeg mboten ati kita. Ndredeg lho Pak. Satu orang ndredeg itu bisa takut yang sangat atau cinta atau kangen ya. Cinta sama kangen ya sama dua hal ya. Nah, artinya kalau kita itu disebut nama Allah, wajilat qulubuhum itu adalah bisa karena takut, bisa karena rindu. Terus jenengan tanya, Pak, rindu dan cinta sama Allah itu pripun carane? Nah, kita sudah dikasih contoh. Jenengan umpamanya, ini berkali-kali saya sampaikan, jenengan atau kita dikasih orang tiap hari 10 juta. Tiap hari loh Pak. Kira-kira kita itu kalau orang itu nggak ada, kangen betul. Kangen, tidak hanya kangen duitnya karena ada kebaikan di situ, tulusan. Maka kalau kita itu bisa kalau bahwa Allah itu betul-betul, memang benar Gusti Allah yang ngasih kita semuanya. Tapi yang itu bisa menggetarkan jiwa bagaimana? Ada ilustrasi lagi. Ada dokter A sama dokter B. Dokter A itu pernah ngobati kita. Kita pun megap-megap lah, diobati, kasih obat, sembuh. Ada dokter B. Dokter B ini lebih pandai, lebih pintar, lebih dikenal orang, lebih pandai. Kira-kira kita lebih mencintai atau lebih senang ke dokter A atau dokter B? Dokter A karena apa? Pernah berjasa pada kita. Pertanyaan Gusti Allah jasanya ke kita ini sak pundi? Kalau kita nggak diciptakan nggak ada, berarti luar biasa toh. Nggih. Berarti niku salah satu kita menghikmati hal-hal seperti itu agar kita bisa mencintai Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau jenengan masih ingat, Rasulullah itu pernah dengar kasih sayangnya Allah itu
melebihi kasih sayang seorang ibu terhadap bayi. Sanes anak itu, bayinya loh. Kalau anak ini kadang-kadang jengkel gitu. Nek bayi ini kan betul jengkel gitu. Kasih sayang yang muncul kepada seorang anak. Nah, niku nek dipikir-pikir terus diangen-angen terus insya Allah akan muncullah cinta. Nah, kalau rasa takut niku mboten usah dibahas bahas panjang-panjang. Masalahnya nopo? Enten neraka niku kan pun medeni to. Wong geni mulat-mulat niku men jelas. Lebih gampang kita menalarnya. Mau enggak disetrika badannya? Disetrika kepelitian geni sithik mawon pun mencolot karena sakit kok. Apalagi disetrika. Ya, rasa cinta bisa dibangun seperti itu tadi, rasa takut seperti itu. Nah, Bapak-bapak dan saudara-saudara rahimahumullah, Nabi Ibrahim itu pada akhirnya dikasih wahyu oleh Allah, niki Tuhan, Allah, aku itu pangeranmu, yaitu Allah Subhanahu. Nah, Bapak setelah tahu ngoten niku yang dilakukan Nabi Ibrahim, lalu langsung dakwah menggali itu patung-patung itu mboten. Yang dilakukan Nabi Ibrahim itu tasuk ngeten iki. Ya Allah, Engkau menghidupkan orang yang sudah mati tinggal tulang belulang itu pripun? Itu suratnya apa Ali Imran. Jawabannya kan ngeten. Apa kowe ora iman? Mboten Gusti, mung ben ati kula mantep. Nah, ini sederhananya bahasa kita gitu saja. Ben ati kula mantep. Ya sudah, kalau gitu ambil 4 burung cincang, habis itu campur. Habis dicincang dicampur loh Pak niku. Mana tulang burung A, burung 1, burung 2, burung 3, burung 4 mboten ketok. Terus letakkan di bukit sana, satu Gunung Merapi, satu Gunung Kidul, satu Kulon Progo. Bagaimana itu? Lalu panggil. Ampun toh, sudah ditaruh di 4 tempat penjuru saling berjauh. Panggil sekarang burung itu. Burung di sini. Nggih Pak, teko Pak. Itu cara Allah menjelaskan, itu cara saya untuk menghidupkan orang mati. Sing dicampur kaya ngono wae tulang iso. Bapak dan saudara-saudara rahimahumullah, itu pun ketiga ya. Pertama adalah mendengarkan logika nalar kita, yang kedua mendengarkan rasa kemanusiaan kita, yang ketiga itu adalah meneguhkan keimanan kita. Mencari Tuhan yang ketiga tadi, mencari sungguh-sungguh mencari Tuhan, mikir ke alam, memikirkan alam semesta. Lalu yang keempat meneguhkan dengan tanglet atau tanya kepada Allah dan ditunjukkan dengan guru. Ini ada yang kelima. Yang kelima itu berdakwah ngotongi kepala. Kan terkenal ini cerita Nabi Ibrahim ngampai patung itu loh, patung. Nah, ini ceritanya Raja Namrud itu habis membuat gedung besar isinya berhala-berhala itu. Nabi Ibrahim kan semakin gerah maksudnya susah. Iki kok gak bener kok diterus-terus kayak ngoten. Akhirnya dipotong itu, kemudian ini kalau singkat ya, konangan dihukum ogong. Dalam salah satu tafsir disebut ngogongnya 40 hari. 40 hari loh, sampai 4 jam, 40 hari jadi ngomong itu. Nah, setelah peneguhan itu, setelah dibakar itu, Nabi Ibrahim sempat mau ditolong malaikat Jibril. Tapi Nabi Ibrahim boten purun. Aku nek sing nulung ora Gusti Allah langsung gak mau. Sampai kaya ngoten. Dan akhirnya kemudian Allah berfirman kepada api itu, "Wahai api, jadilah dingin dan menyelamatkan Ibrahim."
Niku bahan bakare kayu 40 dina digong niku. Nek boten mau 2 dina pun dados. Sampai kaya ngoten niku. Nah, baru ngoten niku. Kinten-kinten dibakar lalu tetap teguh Tuhan saya hanya Allah. Itu kan pun ujian. Ujian berikutnya mboten kada anak. Sampai 10. Akhirnya ngomong, ya Allah beri anak. Oh, nikahlah lagi. Kan ngoten, nikah lagi. Kemudian dapat anak Nabi Ismail. Giliran lahir masih bayi, diuji lagi. Tinggalan di padang pasir. Bukan kalian tinggallah bareng-bareng di padang pasir, mboten lho. Tinggalan karo ibu saja. Nah niku kan enten sumber Zam-Zam, lalu dadi sumber Zam-Zam, dadi sa'i niku kan wonten luar biasa. Apa nih Pak ujian? Pun rampung ujiane dereng. Ditambah siji malih. Nah, wis ditinggal nang padang pasir, baru gede, ditengok, gede-gede maneh belen. Kan ngoten to? Iya. Ujian kok kakak sangat. Maka kemuliaan Nabi Ibrahim itu sedemikian luar biasa sampai kita di sholat kita itu pun disebut-sebut. Waktu kita mau tahiyat itu kan, kama barok ta'ala Ibrahim dan seterusnya. Nah, baru kemudian setelah itu dapat perintah untuk meninggikan Ka'bah itu. Lalu kemudian ngundang wong sak dunya. Diundang dari depan Ka'bah loh. Sekarang sampai orang itu Malaysia niku antri haji niku 147 tahun. Masuk akal betul? Ya, masuk akal. Kita itu masih lumayan ternyata antrinya. Antrinya baru sampai 40. 30 40 tahun. Oke, segitu ya. Malaysia niku kemarin saya lihat perbandingan. Biaya haji Indonesia Malaysia kan ngoten to. Enten malih. Masa tunggu Indonesia 30 sampai 40 tahun. Malaysia 147 tahun. Kalau kaget nggih, Bapak dan saudara-saudara rahimakumullah. Rasulullah niku pernah dawuh. Para nabi itu adalah orang-orang yang banyak ujian. Dan saya, kata Rasul, adalah orang yang paling banyak diuji daripada nabi-nabi. Jadi Bapak, orang nomor 1 sak dunya niku sinten? Dari dulu sampai akhir zaman Rasulullah. Amin. Jenengan kan umat Rasulullah ingin meneladani Rasulullah. Ini dilanjutkan kan, berarti semakin orang itu ingin mendekati kualitas Rasulullah, nggih katut sak ujiane barang, Pak. Mboten mung. Dan Al-Qur'an nggih cetha di ayat di Quran surat Al-Mulk yang pindah ke juz 29. Alladzi khalaqa apa ja'ala? Alladzi khalaqal mauta oh bener khalaqa. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Hidup dan mati itu berarti di seluruh kehidupan itu dijadikan oleh Allah liyabluwakum untuk menguji kalian semua. Ujiannya ini beda-beda sesuai dengan konteks masing-masing. Ada ujiannya itu nanti kok digudoi cewek, wae tetap terus pengen rabi malih. Untung nek wong rabi malih, ana selingkuh. Ujian. Kebetulan ganteng banget ya. Umpamane ngoten. Gitu wae karo saya. Enten malih sing duweke kapal. Wah, digudoi cewek terus ngomong praktik. Nah ini kalau yang tiap hari dicangaan aja nih, mboten enten ujian, nggih enten. Nggih. Ujiannya kalau di rumah sendiri nggih berarti rumah.
Kalau lingkungan berarti di lingkungan. Maka Bapak-bapak jangan takut diuji, karena ujian itu memuliakan kita. Kehendak Allah dengan ujian itu adalah menaikkan kemuliaan kita sebagai hamba Allah yang pun terima ujian. Paling boten nek pun ngertos ngeten iki dan paham seperti ini, maka kalau ada ujian itu boten gampang putus asa. Rasulullah yo diuji ya, aku yo diuji ya kudu sabar. Nggih, nuwun sewu. Barangkali ada perkataan saya yang kurang berkenan, mohon maaf sebesar-besarnya, dan saya mohon pamit Pak Regu. Pak Regu, omahe nang kono. Nggih. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sekilas mengangkat Ibrahim